Salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Pungu Manalu, NIM 2501061379. Mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Kristen tahun 2025 bat 2 dan 3, YKN Tarutung. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Laparira, Kecamatan Laparira, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, praktik pembelajaran UKIN di kelas 10 Kurikulum Merdeka dengan tema Menjadi Dewasa dalam Segala Aspek. Terima kasih. Shalom. Shalom. Shalom, Pak. Selamat pagi semua ya. Pagi, Pak. Sehat, Pak. Oke, syukur kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, ya. Tapi sebelum itu kita membuka kebaktian dahulu. Oke, yang sudah ditugaskan atau direncanakan hari ini untuk membuka kebaktian kita sebelum pembelajaran, silakan. Shalom. Shalom. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita melakukan ibadah singkat. Mari kita angkat dari diri kita, Sungai Sukacita. 1, 2, 3, ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sabdanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita membaca firman Tuhan. Kita buka dari Yesaya 54 ayat 9 sampai 10. Kita baca secara resmi ya. Yesaya 54 ayat 9 sampai 10. Ya, oke. Yesaya 54 ayat 9 sampai 10. Keadaan ini bagiku seperti zamanmu, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghabis engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Mari kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai pelajaran kami. Buka hati pikiran kami agar bisa memahami segala pelajaran yang diberi Bapa Guru kami kepada kami. Dan juga Tuhan acara hidup kami agar bisa mengajarkan dengan baik. Dan juga kedua orang tua kami apapun pekerjaannya, engkau berkati kedua orang tua kami. Mudahkanlah pekerjaannya agar bisa mengajarkan kami sampai cita-cita tercapai. Walaupun dosa kami sengaja pun tidak sengaja, tolonglah hapuskan. Karena ini doa permohonan kami. Amin. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan kita yang sudah membuka kebaktian kita hari ini. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Tapi sebelum
dirapikan dulu kursinya, dirapikan dulu, diluruskan dulu. Dirapikan dulu. Rapi itu. Oke, saya absensi dulu sebentar ya. Saya panggil nama-namanya ya. Oke, Aldo Sianturi. Amanda Silaban. Oke. Asbama Rejeki Utasoy. Bejo Ginting. Chelsea Siburian. Christian Pandiangan. De Francis Sianturi. Desta Paulina Situmorang. Elgi Rosa Nasib Siburian. Eriko Simanungkali. Eva Nurmedika Situmorang. Febri CL Situmorang. Gopdo Utabarat. Jonathan. Rohotman Sitanggang. Romauli Sihite. Cinta Rivera Manik. Tresia Tapogolon. Oke, demikian ya. Nanti untuk kawan-kawan yang tidak hadir, tolong diinformasikan bahwa ada pembelajaran kita hari ini ya. Oke, kita akan masuk di materi kita, yaitu menjadi dewasa dalam segala aspek. Ya, menjadi dewasa dalam segala aspek. Ini sebagai bab pertama di materi kita di kelas 10. Dan ada ayat bacaan kita di bawah. Dan sekaligus ada tujuan pembelajarannya. Nanti tujuan pembelajarannya itu kita lihat di situ ada menjelaskan arti dewasa dalam 6 aspek. Nanti kita buat tadi ya, kita bahas di belakang nanti. Baru yang nomor 2, memahami pentingnya menjadi dewasa dalam tiap aspek perkembangan. Aspek perkembangannya ada nanti 6 ya. Bagaimana kita memahami, itu tujuan kita. Baru yang ketiga, menganalisis pertumbuhan diri dalam tiap aspek perkembangan, menganalisa ya pertumbuhan dalam tiap aspek itu. Bagaimana kita menganalisa dalam diri kita. Yang keempat itu mengkritisi perilaku yang tidak mencerminkan kedewasaan. Saya kira kalau kita apalagi Anda sudah SMA sudah bisa mengkritisi, melihat diri apa yang tidak sesuai dengan perilaku kedewasaan yang bisa Anda lihat dalam dirinya. Baru yang kelima itu memiliki rencana untuk bertumbuh menjadi semakin dewasa. Ada programnya, ya. Ada tingkatan-tingkatan yang harus kita lakukan nanti sehingga kita bisa menuju ke dewasa yang lebih baik lagi. Oke, lanjut kita. Capaian pembelajaran kita ada di sini. Anda lihat di sini menganalisa pertumbuhan diri sebagai pribadi dewasa melalui cara berpikir, berkata, dan bertindak. Ya, bisa menganalisis diri sebagai pribadi dewasa melalui cara kita berbicara, cara kita berpikir, dan cara kita bertindak. Dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita bicarakan, dan seterusnya. Bagaimana kita bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang mau kita analisis. Baru ada kata kunci itu aspek fisik, intelektual, aspek emosi, sosial, aspek rohani, dan aspek identitas. Ini nanti yang mau kita bahas, ya. Oke, lanjut. Oke, dewasa dalam 6 aspek perkembangan. Tapi sebelum sampai kita ke sini, saya berdoa persepsi ya. Saya kira Anda itu pernah melaksanakan atau melakukan perayaan ulang tahun masing-masing ya. Dan saya kira Anda pasti ingat itu kapan tanggalnya, kapan bulannya, dan kapan tahunnya. Nah, dan di situ Anda mungkin akan melakukan ya pesta kecil atau pesta besar. Anda bersyukur pada saat itu. Bagaimana Anda melewati 1 tahun belakangan ini sehingga sampai di titik ini. Dan sebagai tonggaknya Anda di titik ini sekarang, bagaimanakah menurut Anda? Apakah saya jauh dari Tuhan? Apakah saya dekat kepada Tuhan? Apakah tindakan-tindakan saya yang sudah mencerminkan sebagai orang Kristen yang sudah dewasa? Ini perlu kita renungkan. Apalagi Anda itu adalah anak remaja Kristen yang akan menuju dewasa. Ya, di kelas 10 sekarang Anda sudah memahami nanti bagaimana Anda harus mempelajari ini, kena aspek ini sehingga Anda nanti menuju dewasa yang lebih baik. Dan saya kira kalau kita menilik lagi ke belakang, dari dulu mulai Anda sebelum masuk sekolah, pinginnya naik ini mau sekolah SD
dan setelah sekolah SD, saya ingin SMP, setelah SMP, dan sekarang Anda di SMA. Dan pastinya ada perubahan-perubahan mulai dari SD, SMP, dan sampai sekarang SMA. Baik itu perubahan secara fisiknya, cara berpikirnya, tindak tanduknya, ya, lakonnya setiap hari. Pasti ada perubahan yang Anda mungkin lihat. Contohnya, ya, nanti kita lihat contohnya seperti perempuan, ada mungkin perubahan secara fisik. Laki-laki juga ada perubahan secara fisik. Pastinya, kalau anak SD kan, tambah tinggi kan? Nanti itu yang kita bahas nanti. Sebagai apresiasinya itu, ya, bahwa Anda pernah merayakan ulang tahunnya. Apakah bagaimanakah Anda dalam kehidupan sehari-hari sebelum titik ini bersyukur, mendekatkan diri kepada Tuhan atau tidak? Ya, itu yang dituntut dari kita sebagai orang Kristen. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan kita. Dewasa dalam 6 aspek perkembangan. Yang pertama ini yang mau kita bahas ini aspek fisiknya. Ya, aspek fisik di sini ada dewasa secara fisik, ya, merujuk pada tercapainya tinggi badan dan berat badan yang cocok di tahapan usia. Saya kira kalau ada di umurnya Anda sekarang di kelas 10 sekarang, ya, timbangannya masih 25 kilo itu sudah masalah ya. Tidak cocok lagi, tidak seimbang lagi, kan kira-kira seperti itu. Berarti harus sesuai dengan, ya, merujuk pada tercapai tinggi badan dan berat badan yang cocok tiap tahapan usia. Dan ini dapat diperoleh dengan seperti apa? Anda maaf ya, kalau Anda tidak makan dan minum, pada mungkin Anda bisa sehat secara jasmani dan rohani. Dan itulah yang membuat perubahan itu. Makan apa yang Anda makan? 4 sehat, 5 sempurna. Oke, ini yang kita lihat dari aspek fisik. Artinya ada perubahan dari fisik kita, ya. Oke, yang kedua ada itu aspek kognitif. Nah, secara berpikir, ini dewasa secara kognitif merujuk pada memiliki kemampuan membuat keputusan yang logis. Tapi keputusan yang logis ini harus dipahami dan dimengerti. Tidak akan bisa membuat keputusan yang logis tanpa ada apa? Bekal pendidikan. Ya, pendidikan. Berarti pendidikan itu didapat dari mana? Ya, dari sekolah, dari Anda belajar mungkin baca-baca buku itu. Itu modal kita untuk aspek kognitif supaya kita bisa menganalisa secara logis apa yang terjadi di lingkungan kita, dalam hidup kita, termasuk untuk mengembangkan kemandirian menjadi orang yang kritis dan kreatif. Ya, oke, yang nomor 3 itu ada aspek emosional. Ini dewasa secara aspek emosional merujuk pada kemampuan menyatakan emosi, baik positif, negatif, dengan alasan yang tepat, ya, cara yang tepat, dalam situasi yang tepat, dan terhadap orang yang tepat. Ya, jangan kamu tiba-tiba seperti emotion. Ya, contohnya seperti Anda emotion kepada orang yang tidak Anda kenal. Mungkin Anda nanti dibilang ini udah gila, kan itu kira-kira. Tiba-tiba ada emosian seperti itu. Tidak, berarti harus, ya, alasan yang tepat. Ada alasannya kita emosian dan cara yang tepat dalam situasi yang tepat juga terhadap orang yang tepat. Jangan kalau gigi kau emosi kepada badan yang besar, nanti dipukul langsung sakit atau patah tulang, masuk rumah sakit, kan itu. Jadi ini dapat diperoleh bila sejak kecil seorang anak diberikan kesempatan menyatakan emosinya, ya, menyatakan emosinya, apalagi bila perasaan itu diberikan kesempatan menyatakan emosinya, apalagi bila perasaan itu negatif seperti sedih, takut atau khawatir. Dan peran orang tua sangat penting, ya, peran orang tua sangat penting terhadap emosional seorang anak supaya dia ini merasa dikasihi, dilindungi dan dihargai dan dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri. Ya, itu aspek emosional. Lalu ada aspek sosial. Ya, dewasa secara sosial merujuk pada kemampuan seseorang yang dapat berinteraksi dengan orang lain tanpa memanipulasi atau manipulasi, memanfaatkan atau dimanfaatkan. Ya, di situ
Pengertian dewasa secara sosial dikenakan pada orang yang tidak memanfaatkan orang lain, keuntungan untuk keuntungannya sendiri. Tidak ada orang yang bisa hidup di dunia ini tanpa bantuan orang lain. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, homo lupus ya. Manusia tidak bisa tanpa bantuan manusia yang lainnya. Berarti kita harus berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Ini yang paling penting sebenarnya salah satunya, aspek moral atau spiritual. Ini orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, orang yang sering bersyukur, berdoa, baca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, pasti yakin saya moralnya itu akan terjaga. Apapun alasannya, ya, secara aspek moral spiritual, ketika keyakinannya kepada Tuhan sebagai orang Kristen, kita meniru Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai suri teladan kita, pastinya moral kita pasti terjaga. Yakin saya, ini. Tapi apa yang terjadi kebanyakan sebenarnya ini seakan-akan di masa sekarang banyak anak remaja, banyak orang dewasa tidak berpikir bahwa Tuhan itu ini tidak ada di sekitar dia, sehingga tidak takut berbohong, tidak takut berbuat jahat, tidak takut menipu, tidak takut merampok. Banyak seperti itu jadinya. Tapi saya yakin Anda remaja Kristen secara spiritual, kalau spiritualnya terjaga, ya, dekat kepada Tuhan, pasti moralnya akan baik. Dengan moral kedekatan dengan Tuhan, ia memiliki idealisme atau cita-cita luhur untuk memberikan sumbangsi positif bagi kehidupan yang lebih baik. Itu aspek moral dan spiritual. Oke, yang keenam itu dewasa dalam aspek identitas diri. Nah, kalau orang bilang tahu diri, memahami diri, ini dewasa dalam identitas diri merujuk pada kesadaran tentang keberadaan diri, bahwa diri memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan. Ya, bukan penampilan fisik. Harus diakui memang orang tua perlu di sini memahami ini, ya, apalagi di identitas diri. Artinya dibiarkan memahami bagaimana seorang anak mengerti dan memahami diri, tapi atas saran dan peran orang tua, termasuk keluarga dan saudara-saudara. Lingkungan juga ada di sini nanti sebagai faktor pendukungnya. Oke, ini dari 6 bahasan ini tadi kita sudah bahas ada 6 aspek dewasa. Oke, ini ada tidak yang pernah dengar itu apa pengertian dewasa? Coba di antara ada. Oh, apa ya? Coba. Menurut saya, dewasa merupakan masa di mana seseorang sudah melewati masa kanak-kanaknya dan juga masa remaja. Hal ini juga ditandai dengan kematangan fisik, psikologi, dan juga sosial. Dewasa juga bisa merujuk pada kemampuan seseorang untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, bagus tuh. Dan setelah itu dia sudah bisa menganalisa, berpikir, ya, dari segala tindak tanduknya, baik buruknya, perbuatannya dia sudah tahu, ya, itu artinya dewasa. Oke, atau ada yang bisa berada menyatakan siapa yang paling berperan ini dalam perkembangan dari kita kadang-kadang menuju dewasa kira-kira? Coba siapa? Oh iya, silakan. Menurut saya yang paling berperan dalam pengembangan kedewasaan seorang itu, yang pertama itu orang tua, di mana orang tua memengaruhi dan mengawasi setiap tindakan anaknya, terutama secara spiritual dan rohaniannya. Mereka mendidik anaknya supaya anaknya ini tumbuh dan dewasa secara sesuai dengan kekristenan. Yang kedua itu senang saudara, dan yang ketiga itu lingkungannya, di mana seperti lingkungan sekolah misalnya kita belajar tentang kedewasaan, dan itu melalui pengetahuan kita secara kognitif atau kedewasaan secara kognitif. Luar biasa. Ini luar biasa peran orang tua untuk, ya, keadaan kita, apalagi sebagai anak. Orang tua sangat berperan, artinya keluarga, ayah dan ibu berperan terhadap sifat, tindak tanduk secara kehidupan sehari-hari, terhadap perkembangan dan pertumbuhan si anak, sehingga nanti dia akan menjadi dewasa yang baik, ya. Oke, luar biasa jawabannya, bagus sekali.
Oke, kita lihat dulu. Nanti kita lanjut lagi bagaimana pesan Alkitab tentang menjadi dewasa. Ada banyak bacaan kita di situ. Lukas 2 ayat 52, tapi itu dimulai dari Lukas 42 sampai 52 ya. Saya langsung ambil intinya seperti ini. Ini. Perhatikan ayat ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dan ini inti dari ini laki ini. Perhatikan ayat 49. Jawabnya kepada mereka, mengapa kau mencari aku? Tidakkah kau tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Yaitu sudah mengatakan rumah Bapakku. Oke, dalam ini pesan Alkitab ini menyarankan kepada kita supaya lebih dekat kepada Tuhan. Dan kita lihat tadi di situ bagaimana dalam kehidupan Tuhan Yesus di umur 12 begitu dikasihi Allah, dikasihi manusia, bertambah besar secara fisik, berhikmat, ya, dan mengerti identitas diri, ya. Dan itulah yang kita contoh sebagai remaja Kristen yang mau jadi dewasa, ya. Apalagi Anda di kelas 10 sekarang harus memahami itu, supaya teguh imannya dan kuat imannya, dan bisa menghadapi tantangan zaman ini, ya. Itu yang mau kita lihat. Saya kira untuk ini pembahasan dari ini tentang 6 aspek ini dan pesan Alkitab kita sudah bahas, ya. Sekarang kita sampai di pekerjaan untuk kelompok kita. Membahas ada 3 bahasan yang mau kita bahas hari ini, ya. Coba nanti Anda ambil bukunya masing-masing, dan tuliskan di situ. Dan nanti waktunya kita kasih beberapa menit, hanya untuk 3 menit ya, kita kasih waktunya. Dan setelah itu nanti kita bahas kembali apa yang menjadi bahasan kita yang pertama itu. Oke? Yang pertama, sebut dan jelaskan ciri-ciri perubahan fisik dari remaja menuju dewasa. Nah, itu yang pertama ya. Tuliskan di situ, nanti kita bahas. Ya. Yang kedua, apa peran Alkitab tentang dewasa dan dalam aspek spiritual? Nah, itu. Ya, coba sekali lagi, apa pesan Alkitab tentang dewasa dalam aspek spiritual? Oke. Yang ketiga, apa pendapat Anda dewasa dalam segala aspek dengan zaman masa sekarang? Ya, bagaimana pendapat Anda? Ya, bagaimana pendapat Anda dengan kehidupan zaman sekarang? Oke, saya kira, silakan saya kasih waktunya 2 menit. Saya kira Anda sudah pintar ya, dan bisa menganalisanya. Nah, coba, ayo silakan, Ibu pelajaran. Ayo dibahas. Oke, sudah? Itu yang sudah selesai? Oke. Ayo kita mulai dulu dari yang nomor 1, ya. Oke. Dari pertanyaan nomor 1, siapa yang bisa jawab itu tentang ya sehat dan jasmani, ciri-ciri perubahan yang Anda bisa ketahui? Coba. Berdiri dan coba ke depan. Soal nomor 1, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri perubahan fisik dari remaja menuju dewasa. Mampu menunjukkan kematangan emosional seperti mampu mengelola emosi, empati, dan mengelola stres dengan baik, serta memiliki tanggung jawab dan keputusannya. Soal yang nomor 2, siapa yang bisa jawab? Ayo. Oke, ayo silakan. Apa pesan Alkitab tentang dewasa dalam aspek spiritual? Pesan Alkitab tentang dewasa dalam aspek spiritual pada orang Kristen agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara bersyukur, berdoa, serta berlaku firman Tuhan. Oke. Yang soal nomor 3, coba, ayo. Oke, silakan. Apa pendapatmu? Coba. Pendapat saya tentang dewasa dalam segala aspek dengan masa sekarang itu, anak remaja sekarang diharapkan mampu menjadi manusia dewasa dalam 6 aspek tersebut, supaya mampu menghadapi tantangan zaman. Nah, kita dapat menjadi manusia dewasa dalam iman agar mampu menjadi berkat dan terang dunia bagi sesama. Oke, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih atas jawabannya semua. Jadi
tibalah kita langsung direfleksi apa pembelajaran kita hari ini ya. Sebagai refleksinya, ya saya mau katakan seperti ini. Tua sudah pasti, tapi dewasa adalah pilihan ya. Teruslah menjadi dewasa yang luar biasa di dalam Tuhan. Teguhkan imannya, apalagi menghadapi tantangan zaman sekarang. Jadilah orang Kristen yang siap menghadapi tantangan, apalagi ada kelas 10. Teruslah belajar untuk menjadi orang dewasa. Oke, saya kira itu refleksinya ya. Dan untuk minggu depan yang untuk Bapak Tagi sebagai tugasnya saya akan bagikan ini ya. Tapi dikerjakan di rumah ya. Ya, tapi dikerjakan di rumah. Minggu depan kita bahas ya. Dan itu selanjutnya minggu depan kita akan mulai lagi pembelajaran yang baru. Tapi ini dulu kita selesaikan tugasnya. Oke. Nah, saya Bapak tagih minggu depan dan kita bahas minggu depan tentang ini pembelajaran kita di bab 1 hari ini. Ya, demikian. Terima kasih kepada Anda untuk semuanya. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermakna bagi hidup kita masing-masing. Sebelum kita mengakhiri, silakan ditutup kebaktian kita. Ayo. Ayo. Kita bernyanyi dengan lagu pujian Rohmu yang hidup. Kita bernyanyi dengan semangat. 1, 2, 3. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanku menyembahmu. Teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa kita mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa, terima kasih Roh Kudus, Bapa penyertaan siang hari ini. Ya Bapa, kami telah menyelesaikan perjalanan kami. Terima kasih Bapa berkat penyertaan Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri perjalanan kami. Berkati guru kami, menjadi kami juga ya Bapa, Kau berikan hikmat dan kesejahteraan dari dalam dan begitu juga ya Bapak, kedua orang tua kami di mana mereka berada, Engkau yang memberkati mereka. Dari musik kami berbuat, apa sekali Bapak, dalam nama anak Kristus kami berdoa. Amin.